Dalam catatan Uma kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang ria, ya. Ria yang mungkin didefinisikan pamer atau mungkin bisa definisi yang lain dalam kacamata Islam. Nah, nanti kita akan membahasnya lebih jauh. Namun sebelum kita membahas apa sih tentang definisi ria dalam Islam, seperti biasa, hari ini saya tidak sendirian. Di studio sudah ditemani oleh ahli ilmu yang akan membantu kita untuk memberikan solusi dan berbagi ilmu terkait topik kita yang menarik hari ini, yaitu seputar ria dalam Islam itu seperti apa sih? Seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ustazah Uma Okistina Dewi. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uma, apa kabar Uma? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Uma ya? Sehat. Mbak Zeda sehat? Alhamdulillah, Masya Allah, sehat. Oke Uma, tadi seperti yang Zeda perkenalkan tentang ria. Di luar sana kan banyak yang bertanya-tanya, ria itu sebenarnya dalam Islam tuh artinya apa sih? Kalau kita kan taunya ria itu lebih cenderung ke pamer gitu ya, menunjukkan harta duniawi dan sebagainya. Tapi kita belum tahu sebenarnya definisi ria sesungguhnya di dalam Islam itu seperti apa. Dan kalau kita coba flashback lagi di dunia sosial, di dunia nyata, kita tahu ya Uma dan juga sahabat Uma di rumah, banyak sekali sosok-sosok influencer atau public figure yang mungkin banyak dicibir oleh netizen karena kamu pamer, kamu ria, suka pamer barang branded, suka pamer kekayaan, pamer ini, pamer itu. Tapi mungkin kita di sini akan coba menambah ilmu ya Uma. Sebenarnya ria sesungguhnya dalam kacamata Islam berdasarkan hadis atau Al-Quran itu seperti apa sih Uma? Baik, terima kasih Mbak Zeda, sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas mengenai ria. Mudahnya ria itu kita ingin menunjukkan di depan orang lain agar mendapatkan sanjungan, agar mendapatkan pujian ibadah maupun non-ibadah yang tentu saja tidak ikhlas, tidak semata-mata karena Allah. Jadi lawannya ria itu adalah ikhlas. Ikhlas itu melakukan semuanya semata-mata karena Allah, mencari perhatian Allah, mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, tapi ria itu kebalikan dari itu. Menunjukkan sesuatu agar dipuji, menunjukkan sesuatu agar dipandang oleh orang lain. Yang memang tujuannya adalah untuk mencari perhatian. Dan berapa di antaranya yang termaksud yang kita kadang-kadang anggap ria tapi tidak ria. Yang pertama adalah teman-teman sekalian, ketika seseorang itu ingin memakai baju yang baik, tidak ada rasa sombong dalam hatinya, tidak ada rasa ingin dipandang lebih di hatinya, tidak ada. Kemudian dia pakai baju yang baik itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, Innallaha jamilun yuhibbu jamal, ya. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi terkadang ada orang yang memang Allah berikan nikmat berupa rezeki, dia mau pakai baju yang rapi, dia mau pakai baju yang bagus. Padahal tujuannya cuma bercanda aja gitu untuk menghibur. Itu gimana Uma? Padahal jelas-jelas itu kata-katanya menunjukkan kalau dia pakai sesuatu yang mahal. Kalau saya mau husnuzon, tujuannya dia lagi jualan. Kita husnuzon aja ya Uma, itu urusan dia sama Allah ya. Dia lagi jualan, mungkin dia mau jualan bajunya, jadi dia melakukan hal yang demikian. Kan kita nggak pernah tahu, kadang-kadang sosmed itu dijadikan sebagai sebuah bisnis. Untuk mempromosikan bisnisnya. Betul. Ini lebih kepada di diri kita sendiri. Kalau kita tahu rasa-rasanya kalau kita melihat itu, kita jadi bermasalah di hati kita, kemudian kita rasa iri, kita dengki, kita kemudian berusaha, kita suuzon cari-cari kesalahan dia, berarti kita stop, jangan lihat-lihat yang begitu. Kita kan diberikan pilihan-pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memilih mau lihat atau enggak, tapi yang jelas kalau kita rasa itu ria, berarti jangan dilakukan kepada diri kita sendiri. Cukup sampai di situ. Wah, ini nggak baik nih untuk dicontoh nih, jangan dicontoh gitu ya Uma ya. Tapi hiburannya kalau positif bikin kita ketawa ya kita husnuzon aja ya. Betul. Ini kita mengedepankan husnuzon ya. Satu lagi nih Uma, kalau ada yang misal nih Zeda nih ya, contoh saya sendiri punya jet pribadi, wah itu kan Masya Allah harganya kan mahal. Terus Zeda posting di Instagram misalnya, di media-media sosial, itu gimana sih Uma? Haruskah melakukan itu hanya sekedar untuk posting biasa tanpa ada tujuan ria, atau harus dihindari karena itu lebih mendekat ke ria? Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya mengatakan begini pun ini berarti nasihat untuk diri saya pribadi. Pertama, kita nggak tahu niat seseorang. Kedua, kita kedepankan husnuzon. Ketiga, ketika memposting sesuatu juga paham bahwa masyarakat Indonesia ini juga banyak juga yang susah. Khawatir kalau terlalu berlebih-lebihan, khawatir nanti
yang merasa susah itu Betul, akan merasa kecil hatinya Betul. dan khawatir akan timbul iri dengki. Orang kalau udah iri dengki dengan pandangan matanya itu bisa mengakibatkan hal-hal yang bisa mencelakakan diri kita. Dan bukan hanya iri dengki ya Uma, ada rasa sedih ya. Contoh Rasa misalnya sedih. Zeda nih, Zeda belum makan misalnya, terus ada yang pamer makanan sementara Zeda lapar nih dan nggak dikasih, nggak bisa menikmati makanan itu, kan sedih gitu kan. Itu juga harus kita sebagai pribadi juga harus pandai menjaga perasaan orang lain. Betul, tapi kembali lagi di satu sisi, ini kita harus lihat dari sisi yang berbeda. Di satu sisi, kita yang sebagai yang melihatnya, kita nggak pernah tahu tujuan dari seseorang apa. Kembali lagi, kalau kita rasa itu nggak bermanfaat, nggak usah dilihat. Kan beda-beda orang. Ada orang yang ngelihat jadi termotivasi. Iya. Termotivasi, oh saya juga harus jadi orang yang berhasil seperti ini. Saya harus punya jet pribadi juga, harus kaya. Iya, gitu. bisa juga seperti itu kan. Jadi itu kembali kepada diri masing-masing orang. Di satu sisi, ketika kita ada, menunjukkan kepada orang lain boleh untuk menginspirasi, tapi kalau berlebih-lebihan khawatir. Ada orang yang iri dengki, dan itu mengakibatkan bahaya untuk kita. Di satu sisi, kalau kita melihat itu, kalau misalnya kita rasa penyakit hati ada, jangan dilihat. Kalau kita rasa itu memotivasi diri kita, bekerja lebih keras untuk kita bisa sesukses dia atau bisa lebih sukses daripada dia. Jadi intinya kesimpulan dari Uma nih sebenarnya nggak masalah ya kita posting harta, uang dengan tujuan untuk memotivasi orang lain ya. Tapi kalau itu berlebihan, too much, banyak banget ya yang dipamerin, itu ditakutkan menuju ke ria ya Uma ya. Khawatir kita tidak pernah tahu hati seseorang. Betul. Atau mungkin kita bisa kasih hashtag Masya Allah, Tabarakallah ya, untuk melindungi diri kita. Itu boleh juga menggunakan hashtag seperti itu untuk menghindari diri kita dari hal-hal yang membahayakan diri kita, dari pandangan ain, pandangan benci, pandangan dengki, iri orang kepada kita. Sahabat Uma semuanya, seru ya pembahasan mengenai ria. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberitahu tentang propolis. Tahu nggak sih kalau ternyata lebah itu tidak hanya menghasilkan madu, tapi juga senyawa yang bermanfaat untuk tubuh kita, salah satunya propolis. Dan ini British Propolis, teman-teman sekalian, produk premium yang 100% propolis yang insya Allah penting banget buat kesehatan kita. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Insya Allah terhindar dari berbagai macam penyakit dengan British Propolis. Satu lagi nih Uma, fenomena di luar sana kan banyak berita di media sosial ya terkait dengan sosok-sosok OKB. Bahasanya sekarang tuh orang kaya baru. Nah itu kalau baca komentarnya netizen tuh kan agak menggelitik, lucu-lucu gitu ya Uma. Wah ada nih orang kaya baru suka pamer segala macam. Kita bukan gibah ya, tapi kita lebih menambah ilmu. Apakah dengan kita memiliki kekayaan yang baru kita dapat hanya dalam waktu beberapa tahun, tidak lama, kemudian kita menunjukkan itu, memposting itu di media sosial, itu termasuk golongan ria juga? Ini jawabannya agak panjang ya, karena teman-teman sekalian sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dari saya jawabannya memang kita harusnya lihat dari berbagai macam sisi, tidak bisa langsung kita judge, wah itu OKB, gimana tuh tiba-tiba kaya mendadak seperti itu. Teman-teman, biasakan dalam diri kita ini bersih pikiran, bersih hati, bersih lisan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh." Allah ingatkan untuk orang-orang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka. Betul. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggunjing. Kalau engkau melakukan perbuatan yang demikian, engkau seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Kita lihat dari berbagai macam sisi. Di satu sisi kita husnuzon, kita nggak pernah tahu mungkin jatuh bangunnya seseorang. Kita nggak pernah tahu. Mungkin kita tahu ketika beliau-beliau ini sudah hebat. Kita nggak pernah tahu jatuh bangunnya seseorang. Makanya kalau nggak kenal ya nggak sayang. Kita harus kenal, kita harus banyak baca biografi orang-orang. Ada orang-orang tertentu yang memang Allah kasih rezekinya yang cepat dan banyak. Kita nggak pernah tahu teman-teman sekalian. Tapi di satu sisi ketika ada di antara kita yang Allah berikan rezeki yang begitu cepat sekali, maka ini juga hati-hati untuk kita. Ini bisa menjadi nikmat, bisa menjadi ujian dahsyat buat kita. Kenapa? Kembali lagi bahwa hakikatnya adalah tidak ada orang yang 100% cinta sama kita. Semua itu berpasang-pasangan. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada yang benci, ada yang
cinta, ada lovers, ada haters pasti. Kalau kita terlalu, misalnya dalam waktu yang menurut netizen itu cepat, kemudian kita berlebih-lebihan, seperti tadi Mbak Zeda katakan, terlalu berlebih-lebihan, khawatir itu akan mengundang orang-orang yang akhirnya memberikan komentar-komentar yang tidak baik seperti itu. Jadi membuka peluang orang Membuka untuk peluang. bergibah ya, Betul. membuka peluang untuk apa ya, melakukan tindakan dosa ya, gibah kan dosa ya. Jadi kalau kita sendiri yang Allah berikan rezeki yang banyak, silakan syiarkan untuk menginspirasi orang lain, tapi selalu tidak ada yang baik dalam berlebih-lebihan. Tapi kalau kita sebagai orang yang melihatnya, coba husnuzon para netizen-netizen, mungkin beliau-beliau ini memang sudah melalui jatuh bangun yang kita nggak pernah tahu, seperti itu. Tapi memang itu tadi ya yang harus dicatat, kalau itu too much, berlebihan, misalnya orang kayak baru nih, contoh Zeda nih ya, orang kayak baru terus pamer, wah rumah saya terbuat dari keramik, wah rumah saya terbuat dari kristal ini nih, itu harus dihindari ya Uma ya, nggak boleh seperti itu, khawatirnya mengundang peluang orang untuk berbuat dosa atau gibah itu ya. Oke, tadi Uma mengatakan, oh kalau seperti ini belum tentu ria tergantung dari niatnya. Betul. Berarti pertanyaannya nih Uma, untuk saya pribadi dan juga sahabat Uma di rumah, sebenarnya contoh ria yang nyata, yang sesungguhnya dalam Islam itu contohnya seperti apa? Iya, kalau membicarakan mengenai ria itu yang tahu adalah dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kita nggak pernah tahu niat dari seseorang, itu sebenarnya yang wallahu a'lam ya. Pandangan-pandangan manusia itu belum tentu benar, teman-teman sekalian. Itu ria itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya. Tapi yang sebenarnya yang ingin saya bahas ini, hati-hati juga. Kadang-kadang kita merasa itu ria, padahal itu nggak ria. Saya akan berikan beberapa contoh tadi, misalnya kita punya baju yang baik, punya sendal yang baik, kita pakai di tempat yang tepat dan nggak ada rasa sombong sama sekali. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, itu tidak bagian dari ria. Kecuali pakai baju yang bagus banget di tempat yang orang-orang nggak bisa beli baju misalnya, kemudian dia sombong, nah itu bagian dari ria. Itu tidak tepat. Kalau bisa nggak tempatnya. Jangan dilakukan gitu ya, menjaga perasaan orang lain. Betul. Juga. Kemudian ada juga nih teman-teman sekalian beberapa perkara yang kita sangka ria padahal tidak. Misalnya pujian-pujian manusia atas seorang hamba yang telah berbuat baik. Misalnya hamba itu telah melakukan amal soleh, kemudian banyak orang puji-puji dia, kemudian kita katakan oh itu ria. Padahal dia beramal soleh dan dia niatnya lillahi ta'ala yang kita nggak tahu. Kemudian orang-orang puji. Coba kita lihat teman-teman sekalian, apa kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang mengerjakan satu amal kebaikan lalu banyak orang yang memujinya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih dulu di dunia. Jadi kalau ada kita lihat orang-orang yang berbuat baik, beramal saleh, dan niatnya dia yang tahu, niatnya lillah karena Allah. Banyak orang puji-puji, nggak bisa kita katakan oh dia ria, nggak bisa. Karena Rasul katakan itu kabar gembira, itu hadiah di dunia atas orang yang beramal saleh. Contohnya nih Uma, ria dalam ibadah yang mungkin menjadi polemik, pertanyaan contoh ya. Kita melihat sosok public figure yang mungkin pandai membaca ayat suci Al-Quran, lantunan bacaan ayat suci Al-Qurannya merdunya Masya Allah itu ya. Akhirnya ada netizen yang berkomentar pro dan kontra. Ada yang memuji, Masya Allah suaranya enak, merdu, Masya Allah, nggak nyangka. Namun di satu sisi ada juga yang kontra ya. Wah pamer nih ibadah, kalau pintar ngaji nggak usah pamer-pamer deh, contohnya kayak gitu. Itu gimana ya Uma, kita sebagai manusia, apakah kita lebih menghindari ria ibadah seperti itu atau gimana? Hati-hati, Uma? ini bisa juga jadi cara syaitan membuat kita berhenti untuk bersyiar. Insya Allah. Itu cara syaitan seperti itu. Contoh sederhana, nggak usah ngaji, nggak usah ngaji di sini, nanti kamu ria. Itu bisikan syaitan tuh. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Membisikkan was-was di hati kita. Jangan ngaji di sini, jangan di-post. Ini di satu sisi ya, jangan di-post, nanti kamu akan menjadi ria. Akhirnya dia nggak pernah ngaji. Di depan orang dia nggak ngaji, sendirian dia juga nggak ngaji, akhirnya dia nggak ngaji-ngaji. Itu cara syaitan juga yang mesti kita waspadai, cara syaitan untuk membuat kita berhenti untuk mensyiarkan kebaikan, berhenti untuk mengaji atau berhenti untuk melakukan amal soleh lainnya. Padahal itu semua kembali kepada diri kita dan kita minta sama Allah untuk diri kita ini hatinya diluruskan. Contoh teman-teman sekalian yang kita anggap
sebagian orang anggap ria padahal nggak ria, itu salah satunya adalah tadi bagian dari syiar-syiar Islam. Contoh, orang yang sholat Jumat, ya orang yang kemudian sholat di hari raya Idul Fitri yang pergi ke lapangan misalnya. Kemudian orang-orang yang memang ibadah itu memang ibadah yang nggak bisa disembunyikan. Orang sholat Jumat mana ada yang sembunyi-sembunyi? Orang sholat Id, mana ada yang sembunyi-sembunyi? Itu bagian dari syiar. Tapi Syekh tentu akan bilang, jangan sholat Jumat. Nanti kalau ketahuan jalan, kamu dianggap ria. Nggak sholat Jumat kita. Nah itu ngerinya di situ. Kadang-kala kita juga ngerasa bersalah ya Uma ya. Kadang-kala kita tuh posting sholat tahajud yuk, kita posting sajadah misalnya. Itu kan kita tujuannya sebenarnya baik ya untuk mengingatkan umat muslim lainnya jangan lupa bangun sepertiga malam untuk sholat tahajud. Tapi kadang-kadang kita ada yang mencibir, nggak usah pamer-pamer deh kalau mau ibadah sholat tahajud. Karena ada beberapa sumber nih Uma yang mengatakan bahwa sembunyikanlah amal dan ibadahmu. Itu gimana Uma dalam pandangan Islam polemik seperti itu? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau Rasulullah SAW tidak mensyiarkan ajaran agama ini, tidak menyebarluaskan ajaran agama ini. Takut ria, Islam itu nggak pernah sampai pada diri kita. Betul, Masya Allah. Ada masa kita untuk menunjukkan kepada orang lain bagian dari syiar dan kita mendapatkan pahala jariah karena orang-orang terinspirasi atas kebaikan dari kita. Tapi ada yang kita sembunyikan untuk menjaga keikhlasan kita. Dan pada hakikatnya yang ibadah sembunyi-sembunyi memang harus lebih banyak lagi. Jadi kalau kita tampakkan kepada orang satu hari ini, saya mau baca satu juz misalnya, kita tampakkan pada orang misalnya di Instagram Live atau apapun itu adalah niat orang banyak macam-macam. Ada yang memang mereka mau mengajarkan mengaji untuk orang lain. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang yang terbaik itu adalah mereka yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Qur'an. Sekarang zaman berubah teman-teman sekalian. Sekarang zaman itu orang bisa belajar lewat sosial media. Orang bisa mendapatkan pengetahuan, informasi, motivasi semuanya dari sosial media. Jadi kita harus pilih-pilih mana yang kira-kira ini pas untuk di-share, silahkan, yang enggak silahkan. Termasuk teman-teman sekalian, seringkali kita menganggap, oh ini ria, padahal dia enggak ria. Contoh, ketika ada seorang hamba yang dia semangat berbuat kebaikan ketika berkumpul dengan orang-orang baik. Akhirnya dia berubah jadi baik. Kemudian orang yang tidak baik ini mengatakan, oh dia ria tuh, padahal saya tahu tuh masa lalunya kayak seperti apa. Sekarang kok jadi rajin mengaji, sekarang kok jadi sholat tahajud, dia masuk ke dalam lingkungan para penghafal Quran. Jangan-jangan pencitraan aja gitu ya. Pencitraan aja, ya benar-benar pencitraan aja. Sahabat Uma, kita masih melanjutkan pembahasan kita, tapi lihat ini, saya sedang memegang Brightening Shower Scrub Pomegranate. Ini wanginya buah-buahan, manis banget seperti permen wanginya teman-teman sekalian, dan ada bulir scrubnya yang bisa mengangkat kulit mati kita. Untuk teman-teman yang mau jadi reseller Scarlett, bisa banget karena permintaannya lagi tinggi, langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Scarlett. Itu nggak termasuk ria. Kadang-kadang kita ini memang tergantung dengan lingkungan kita. Rasulullah SAW ingatkan pada kita teman-teman sekalian, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kecipratan bau dan apinya. Kadang-kadang orang-orang tersebut memang memberikan semangat kepada kita. Jadi memang kita mau giat amal soleh. Intinya, ciri orang ria dengan orang yang tidak ria adalah nggak ada orang perbuatan baiknya sama, nggak berpengaruh terhadap perhatian atau pujian-pujian atau hinaan dari mata manusia. Intinya itu urusan manusia itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua don't too much ya, jangan berlebihan dalam memposting ibadah atau harta duniawi dan sebagainya. Itu tadi. Betul. Sama satu lagi Mbak Zeda, mohon izin. Ini juga penting. Ada orang, ini juga bagian yang kita rasa itu ria padahal nggak ria. Contoh. Ada seseorang lagi kumpul sama teman-temannya, dia sebetulnya dia buat dosa, tapi dia menyembunyikan dosa itu. Kata teman-teman, ngapain dosa disembunyiin, munafik loh. Misalnya, udah kalau doa ya disyiarkan aja, dikasih tahu aja. Kalau dosa dikasih tahu aja sama banyak orang, ngapain disembunyi-sembunyiin gitu. Mau dipuji-puji ya sebagai orang yang soleh, mau dipuji-puji ya sebagai orang baik. Nah itu gimana tuh? Nah ketahuilah bahwa setiap dosa itu memang harus kita sembunyikan teman-teman sekalian. Dosa itu nggak boleh kita buka-buka. Itu perintah Allah ya? Nggak boleh kita buka-buka. Apa kata Rasulullah SAW? Ada orang yang dosanya tidak pernah diampuni oleh Allah SWT. Apa itu? Dia buat dosa di sore hari, kemudian Allah sudah menutup dosa itu. Allah sudah menutup aibnya. Tapi dia dengan bangga diceritakan dosa itu kepada banyak orang. Dia share ke sosial media, dia cerita dengan bangga, aku semalam sudah melakukan ini, itu. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyembunyikan aib itu supaya
dia tahu Allah masih kasih kesempatan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, menarik sekali ya Uma. Ada satu catatan yang dicatat di sini bahwa memang riya atau bahaya riya ini, masya Allah ya. Tadi ada catatan Uma yang mengatakan bahwa menghapus amal kebaikan kita. Betul. Adakah bahaya riya lainnya yang bisa mengancam kita jika kita melakukan riya di dunia ini, Uma? Betul. Sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan seperti ini. Riya itu lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada fitnahnya Dajjal. Fitnahnya Dajjal itu nyata. Betul-betul kita bisa membedakan bahwa Dajjal itu ya luar biasa lah, kalau jangan sampai ketemu Dajjal ya maksudnya ya. Itu mengerikan sekali. Tapi kalau riya itu dia kadang-kadang dia tersembunyi, kadang-kadang dia terselubung. Makanya riya itu digolongkan sebagai syirik kecil. Dia mencederai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Berarti berlawanan dengan tauhid ya? Ria kalau itu udah nggak lagi sama, Ria itu udah nggak lagi ridha Allah, minta pertolongan Allah, perhatian Allah, enggak. Ria itu udah mulai mencari perhatian manusia. Jadi hati-hati dengan ria karena itu membahayakan dan bagian dari syirik kecil. Kemudian yang kedua, tadi seperti apa yang Mbak Zeda katakan, sahabat umat semuanya, bahwa amal soleh itu akan hilang dengan ria itu tadi. Kalau kita lihat ada kalimat seperti ini dalam surah Al-Ma'un ayat ke-4 sampai ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Dan berhenti sampai di situ. Maksudnya apa? Kok celaka bagi orang-orang yang salat? Celaka bagi orang-orang yang salatnya yang lalai. Yakni apa? Orang-orang yang berbuat riya. Celaka. Sholatnya karena pamer. Iya, karena dia berbuat riya dan mencegah menolong dengan barang yang berguna. Maknanya adalah celaka bagi orang-orang yang dia sangka dia sholat, padahal dia celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau kan mencari perhatiannya manusia, mencari hadiah dari manusia, ya sudah sana bukan mencari ridha Allah ya. Betul, bukan mencari ridha Allah. Jadi sia-sia. Maka ada seorang ahli ibadah yang mengatakan, aku ini sudah bangun sholat malam setiap hari, lelah fisik, semuanya aku korbankan, tapi nggak bernilai di hadapan Allah. Masya Allah. Karena tadi nggak lillah. Itulah mengapa ada beberapa sumber yang mengatakan ahli ibadah yang sombong jika dibandingkan dengan manusia yang banyak dosa tapi mau bertaubat itu jauh lebih mulia. Itu beberapa sumber yang bisa menjadi inspirasi. Oke, Uma, mungkin bisa diberikan catatan khusus untuk sahabat Uma di rumah terkait dengan agar kita bagaimana ya tips-tips untuk menghindari riya di catatan Uma. Baik, sahabat Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu lawan dari riya adalah ikhlas. Riya itu adalah semuanya mau dilihat manusia, dipuji-puji manusia, mendapatkan perhatian manusia, tapi ikhlas itu semata-mata karena Allah. Betul-betul lurus, nggak berharap ridha Allah. Manusia puji, alhamdulillah. Nggak puji juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita memang betul-betul mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya, bagaimana cara kita supaya tidak jadi orang yang riya, atau bagaimana cara kita menjadi orang yang ikhlas? Lakukan semata-mata karena Allah. Pertama, tentu saja selalu memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk ikhlas dalam setiap amalan. Itu harus doa. Doa itu senjatanya umat Islam. Minta sama Allah, luruskan niat ya Allah. Makanya mohon izin Mbak Zeda, kalau seandainya saya lagi ceramah itu pasti awalnya tuh doa tuh, ya Allah luruskan niat ini nih. Kadang-kadang dia belok sana belok sini. Karena ada syaitan yang mencoba untuk mengganggu, menggoda kita, untuk menggoda hati ya. Betul. Kemudian bagaimana caranya supaya kita nggak riya atau kita ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala? Kita berpikir bahwa dunia ini sementara saja, bahwa dunia ini fana. Insyaallah. Nggak ada gunanya. Ketika rugi kita, lelah kita rasa kita sudah melakukan semuanya tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita nggak menjadi orang yang riya atau orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Kita takut, kita mau matinya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Kematian itu adalah nasihat terbaik untuk kita teman-teman sekalian, supaya kita bisa lurus dalam berbuat. Kemudian yang keempat, cara kita supaya ikhlas tidak riya adalah memikirkan kenikmatan surga bagi orang-orang yang berbuat ikhlas. Balasan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang lillahi ta'ala adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ikhlas dan ketika mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah kita semangat dalam menyembunyikan amalan-amalan, kita rutin dalam melakukan amalan-amalan yang enggak terlihat oleh orang. Masya Allah. Apa itu? Salat malam, puasa-puasa sunnah atau puasa Ramadan, ya semua orang tahu ya, puasa-puasa sunnah misalnya. Juga
ambil waktu untuk mengasingkan diri dan menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ramai banyak bertemu dengan si A, si B, si C. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia. Bolehkah kita untuk berkhalwat, mengambil waktu berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, merenungi kembali, melurusi niat-niat kita, meminta ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Yang mudah-mudahan dengan begitu Allah kasih tuntunan, Allah kasih cahaya dalam perbuatan kita, dalam langkah kita, dalam lisan kita. Dan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita yang kemarin untuk menjadi orang yang lebih baik. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi ya, dan semoga juga bermanfaat untuk sahabat di rumah. Dan dari semua ilmu-ilmu yang sudah sampaikan tadi, ada satu tambahan lagi yang mungkin memang harus kita ingat ya ya, bahwa dalam hal apapun di dunia ini selalu meminta pertolongan Allah, ya, termasuk menghindari riya. Tidak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri, tidak bisa kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita harus meminta pertolongan pada Allah, seperti yang Oki lakukan tadi sebelum berdakwah, selalu meminta pertolongan Allah agar terhindar dari riya. Ya, itu bisa kita jadikan contoh tauladan ya, beliau ini.